Hari ini tanggal 12 November 2020 Lab PMI mengadakan acara webinar dengan tema Berdaya dengan Sosial Media, Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Era Pandemi. Acara ini terlaksana dari rangkaian acara Milad Prodi PMI yang ke-22. Tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan wawasan sharing kepada para mahasiswa PMI, khususnya mahasiswa baru, tentang apa itu Lab PMI, lalu peran apa saja yang sudah dilakukan Lab PMI dan bagaimana kiprah para alumninya di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, acara ini dilaksanakan secara daring mengingat masih terjadinya bencana COVID dengan melibatkan berbagai elemen mahasiswa, ada berbagai angkatan dari mulai angkatan 2019, 2018 dan ada juga pesertanya itu para seluruh mahasiswa PMI dan juga ada peserta dari luar PMI. Nah, hari ini pelaksanaannya secara daring mulai dari pukul 9 sampai jam 12 siang dan diikuti oleh 3 narasumber. Yang pertama ada Mbak Ima, beliau adalah alumni PMI, penerima beasiswa LPDP dan beliau juga dulu aktif di Lab PMI sehingga dapat men-share kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di PMI, lalu men-share juga keahlian-keahlian apa aja yang dimiliki oleh Lab PMI. Nah, saya diamanahi untuk berbicara mengenai pemetaan keahlian di laboratorium pengembangan masyarakat Islam. Lab ini kan sebagai pusat pengembangan metode pembelajaran gitu. Nah, oleh karenanya dalam pengembangan masyarakat juga kita perlu inovasi-inovasi baru sesuai perkembangan zaman seperti yang disampaikan oleh Ketua Lab PMI Bu Betty tadi ya, bahwa karena kondisinya seperti ini maka kita juga harus punya inovasi baru untuk melakukan inovasi baru dalam pengembangan masyarakat seperti itu. Kita harus bisa memaksimalkan ya, kita punya fasilitas Lab PMI, di sini teman-teman bisa mengembangkan minat, bakat, kreativitas, dan lain sebagainya gitu. Lalu juga ada Mas Zaki, alumni PMI yang sekarang menjadi ketua dari Sekolah Pasar yang bekerja sama dengan UGM. Nah, di situ beliau men-share tentang bagaimana digitalisasi pasar yang mulai dilakukan dalam rangka ikut mendampingi masyarakat di masa COVID ini. Pasar rakyat itu adalah istilah baru yang sebelumnya itu adalah pasar tradisional. Sekarang dari undang-undang itu sudah turun menjadi perda, di setiap daerah sudah merubah istilah pasar tradisional menjadi pasar rakyat. Dan di sini Sekolah Pasar Rakyat ini juga akan menjadi media rintisan pemersatuan ekonomi para pelaku pasar rakyat. Media pasar itu baik seperti media online maupun media offline-nya itu papan pengumuman, terus di pasar-pasar yang sudah disediakan teknologi itu sudah disediakan papan-papan informasi kondisi pasar. Untuk yang pertama jelas di sisi distributor itu sangat memudahkan barang masuk di pasar, pembeli juga enak untuk memilih barang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, dimensi kelembagaan. Dimensi kelembagaan ini terbentuk dari orang-orang atau para pedagang yang ada di pasar rakyat seperti paguyuban pedagang, koperasi. Lalu selanjutnya juga ada Mbak Desi, beliau men-share tentang bagaimana cara campaign, terutama memberikan pengetahuan bagi mahasiswa semuanya tentang bagaimana atau kiat-kiat bagaimana cara branding sesuatu dan mengkampanye agar pesan tersebut sampai kepada audiensnya. Misalnya kita mau melakukan perubahan sosial, posisi kita saat ini di mana dan tujuan kita untuk melakukan kampanye itu apa gitu. Nah, dari strategi ini ada beberapa yang harus diperhatikan elemen-elemennya, yaitu ada 5. Yang pertama, yang tadi saya katakan adalah di mana kita sekarang. Yang kedua adalah kemana kita menuju. Di mana kita sekarang, kita harus tahu problem yang saat ini kita hadapi itu apa. Nah, kalau kemana kita menuju, itu adalah tujuan dari kampanye. Nanti kita akan bahas perbedaannya tujuan sama visi itu apa.
Jadi buat teman-teman semua, meskipun kita dalam keadaan pandemi, tetap semangat dimanapun kalian berada dan semoga sehat selalu dan sampai jumpa di milad selanjutnya. Kesan untuk Milad PMI 2020, walaupun diadakan secara virtual, tapi teman-teman ataupun yang terlibat di dalamnya tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan untuk pesannya, tetap semangat walaupun di segala keterbatasan ini kita tetap bisa terus berkreasi hingga nanti ke depannya. Kesan milad pada kali ini meskipun tidak dapat bertemu dengan teman-teman secara langsung dan dilakukan secara daring, tetapi ilmunya tetap dapat dan semangatnya juga dapat. Milad PMI 2020 semoga menambah wawasan kita semua, terkhusus adik-adik maba yang belum tahu apa sih PMI itu, dan mungkin memperkuat keyakinan adik-adik kita semua untuk tetap melanjutkan kuliah di PMI. Kesan di Milad PMI tahun 2020 ini meskipun diadakan secara virtual akan tetapi tidak mengurangi euforia dari Milad itu sendiri, dan semoga kedepannya pandemi cepat berakhir sehingga di Milad tahun 2021 kita dapat berkreasi lebih lagi dengan festival pemberdayaan dan Milad yang lebih seru lagi. PMI, bangga jadi berdaya, berdaya jadi budaya. Festival pemberdayaan memberdayakan desa, mensejahterakan Indonesia. Jalan-jalan ke Balikpapan. Cakep!